Ya gimana nih, Ya, apa menurut kamu? mungkin hari ini pemeriksaannya seperti apa bang di atas tadi? Iya, Novi, pemeriksaannya sip. lumayan ya, sekitar 6 jam aman lah ya. Ini dari jam 9 tadi undangnya, dan puji Tuhan pemeriksaannya berjalan dengan lancar. Jadi ada kurang lebih 20 poin yang ditanyakan, mulai dari kronologisnya sampai bukti-bukti yang kita miliki, seperti itu. Ada bukti tambahan mungkin bang? Bukti tambahan tentu ada lah, kita udah sampaikan semua. Seperti apa itu? Itu kenapa? Seperti apa? Kalau terkait bukti kita nggak bisa ngeluarin di sini, karena kan itu sudah menjadi proses hukum. Nanti teman-teman boleh menanyakan langsung kepada pihak penyidiknya ya, atau dari Polres Jakarta itu sendiri. Tapi yang jelas ya kami berterima kasih karena prosesnya lancar untuk pemeriksaannya. Gitu. Serius Iya. dari cenderung seperti apa bang pertanyaannya yang ditekankan oleh polisi? Sebelumnya nih terima kasih dulu ya sudah membantu awal proses hukum ini. Tadi di dalam semuanya lancar ya. Buktinya juga sudah kita serahkan. Tadi ada berapa 20-an kurang lebih ya 20 pertanyaan itu semuanya bisa dijawab dengan baik. Seputar apa aja tadi bang yang ditanyakan? Ya ada mulai dari kronologi sampai ya lebih ke jalan ceritanya bagaimana dari awal sampai akhir sampai proses somasi. Bang, sampai kemarin kan sudah memberikan somasi kembali ya bang Ya. ke pihak MAA. Ya, Sudah ada respon bang atau seperti apa? belum, sampai sekarang belum ada respon. Jadi seperti biasa ya, handphone itu checklist 1. Jadi saya juga WA, handphone sampai saat ini masih checklist 1. Dan harapan kami yang bersangkutan segera merespon. Karena biar bagaimanapun proses hukum yang sedang berjalan kan tetap berjalan. Dan supaya ini bisa cepat selesai, itu kira-kira. Kalau memang masih tetap seperti itu, ya kemungkinan upaya damai tidak akan terbuka untuk yang bersangkutan. Itulah kira-kira. Untuk terakhir deadline somasinya kapan Bang? Tahu? Berapa? Untuk terakhir deadline somasinya. Somasi terakhir itu hari Senin ya, oke. 7 hari Bang. Jadi kemarin setelah mereka konferensi pers ya, atau jumpa pers ya, itu menyampaikan beberapa poin, termasuk untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Jadi kami menanyakan itu baik dari melalui teman-teman media ya, teman-teman jurnalis, dan juga melalui surat resmi, di mana ayat itu ada, di mana pasal itu ada, itu kira-kira. Jadi 4 hari setelah konferensi pers itu, ditambah lagi kami kasih waktu 7 hari. Jadi 7 hari itu harapan kita supaya dia membaca secara detail di mana ayat itu ada. Jangan sampai klarifikasi yang disampaikan dan juga bantahan itu ngarang gitu. Jangan sampai ngarang, harus ada dasar hukumnya. Begitu kira-kira. Biasanya menanggapi statement dari RAA kemarin yang dia bilang ada untung bersama dan rugi bersama, mungkin mulai dari Bang Rio sendiri seperti apa sih? Ya jujur pada saat dengar itu cukup terkejut ya gitu ya, kita tunggu saja lah gitu. Sudah ada melangkah somasi juga, kita tunggu penjelasannya. Tapi memang sama sekali nggak ada ya bang? Ya di angka itu tidak ada. Dalam perjanjian nggak ada, di dalam cecetan pun nggak Ya, ada, nggak ada. di dalam percakapan WA pun nggak ada. Nggak ada bahasa untung bersama, rugi bersama, tidak ada itu. Intinya dia menjamin memberikan profit ya, pembagian profit di minimal 6 juta per bulan, gitu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, bahwa itu jaminan itu benar ada. Dan kalaupun ada persoalan di dalam investasi ini, dia menjamin mengembalikan nilai investasi sampai ke harta pribadinya. Kalau balik lagi soal somasi tadi, ini sampai hari Senin tidak ada etikat baik dari pihak sebelah, nanti kata damai ditutup ya Bang ya? Kenapa? Kata damai ditutup Bang ya? Tutup. Kalau tidak ada respon yang baik, ya tentu ngapain kita kasih damai? Tidak ada damai kalau begitu. Gitu loh. Jadi sekali lagi saya bilang, etikat baik seseorang itu kan berarti datang,
datang meminta maaf. Kalau itu di saya kan, kemarin saya udah bilang, kalau itu di posisi saya akan datang meminta maaf. Tapi kalau yang dilakukan adalah bantahan seolah-olah paling benar gitu, atau seolah-olah benar, ya kita ngapain? Lanjutkan aja gitu. Kita lanjutkan sampai proses hukum kepada yang bersangkutan itu yang terduga melakukan tindak pidananya, tindak pidana penipuan dan penggelapan atau tidak pidana baru atau tidak pidana lainnya, itu kita buktikan bersama gitu kira-kira. Memang sedikit nge-remind laporannya di sini melaporkan siapa pasal berapa ancaman hukuman yang berapa. Kita melaporkan itu di Polda Metro Jaya. Dari Polda Metro Jaya dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Itu di pasal dugaan penipuan dan penggelapan 492 dan 486. Kalau dulu kan di HUP lama berapa? 372 sama 488. Itu kira-kira. Ancaman hukumannya berapa? Ancaman hukumannya 4 tahun. 4 tahun. Jadi kita juga sedang itu tadi melakukan upaya hukum macam hukuman yang di atas 4 tahun. Tapi ada pasal baru lagi yang akan dilaporkan ke bagaimana? Yang itu kan kita dari semua bukti yang kita miliki itu memungkinkan. Jadi makanya kita mengirimkan surat kemarin untuk melengkapi, menyempurnakan ya pidana baru. Apakah dugaan apa mungkin apa dugaannya apa bang, pemerasan kah atau apa Nggak ada pemerasan. atau gimana? Nggak ada pemerasan intinya. Yang tidak bisa sebutkan dugaan tindak pidana ini pasal berapanya ya. Yang jelas itu juga yang jadi upaya hukum yang kami lakukan. Gitu. Berarti berpotensi ya bang? Kenapa? Justru berpotensi. Berpotensi. Iya untuk jadi kasus baru atau laporan baru Ya, dari iya. konferensi pers yang mereka gelar kemarin. Kita kan merangkum dari semua bukti-bukti yang kita miliki kan. Kita menganalisa mana itu kan gitu. Jadi kenapa kita bilang kemarin itu berterima kasih kepada RAA dan juga kuasa hukumnya, karena setelah adanya klarifikasi dan bantahan itu akhirnya kita meyakini ya gitu kan, adanya dugaan tindak pidana baru dan tindak pidana lainnya gitu. Mungkin kalau dulu kira-kira istrinya RA ditangkap sih akan kasus ini. Saya pribadi kurang tahu ya detailnya begitu. Ya, mungkin bisa lihat klarifikasi dari RA sendiri. Saya sudah klarifikasi. Tapi kan kalau nanti akan buat laporan baru ya, itu akankah Bukan berpotensi? membuat, kita kan belum memastikan ya, apakah itu laporan baru nanti atau kita melakukan upaya hukum. Yang jelas itu akan kita kita upayakan lah gitu ya, Berarti lagi agar pasal tersebut yang ancaman hukumnya di atas 4 tahun itu Berjalan. terrealisasi. berarti lagi digodok nih berarti ya bang artinya. Bukan lagi digodok, kan kita sudah melakukan berbagai macam kajian, jadi kita juga harus mengumpulkan semua bukti-bukti untuk melengkapi itu ya. Ini kan menyeret tadi nantinya akan menyeret istrinya juga nggak sih Bang, dari RA sendiri? Wah, kalau itu saya kurang paham. Jadi teman-teman coba tanyakan kepada yang bersangkutan, karena dia sendiri kan yang ngomong itu ya, bahwa istrinya sudah diberitahu ya dari A sampai Z, bahkan bukan cuma istrinya, termasuk keluarganya, itu mah kata dia kan, gitu kan. Dan sejak pacaran, nah, kita kurang paham tuh mereka pacaran mulai dari kapan. Tapi yang jelas saya pernah melihat video ya dari sebuah podcast kalau mereka pacaran kurang lebih 2 tahun. Nah gitu lah kira-kira. Tapi akan berpotensi nggak sih Pak? Ya kalau itu tergantung kewenangan dari pihak penyidik ya, dari kepolisian. Kami nggak bisa mengatakan itu berpotensi apa tidak. Tapi yang jelas kan rangkaiannya masih berjalan. Ya siapa saja berhak diminta keterangan ya. Bagi yang mengetahui siapa saja ya. Jadi kami tidak masuk ke ranah istrinya langsung. Justru yang bersangkutan yang masuk ke istrinya mengatakan bahwa mengetahui dari A sampai Z sejak pacaran. Nah itu yang perlu teman-teman tanyakan gitu ya. Jangan tanyakan ke kami, tanya ke yang bersangkutan. Termasuknya seperti apa kan gitu. Tapi dengan adanya banyak bukti yang kuat gitu ya dipegang oleh pihak agung dan optimis Bang untuk masa Ya optimis lah, ini kalau bukan tindak pidana, kalau tidak ada unsur pidananya, tidak mungkin diterima di LP. Gitu loh. Kan pada saat kita membuat LP itu ada konsultasi. Itu kira-kira. Jadi tidak mungkin diterima ini menjadi
Nah, kami optimis loh, bukannya optimis. Kami juga harus meyakini. Jadi apapun tindakan yang kita lakukan itu harus kita yakini kalau itu adalah upaya hukum yang terbaik. Kira-kira. Kalau di Korea sendiri, maksudnya kalau misalnya sebelah nih meminta damai, apakah diterima? Ya, kita lihat dulu lah ya, apakah soalnya sejauh ini kan belum ada ya etikat baik